Koalisi Indonesia Bersatu, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Golkar sudah mempunyai visi misi 2025-2035 yang kita beri nama Program Akselerasi Transformasi Ekonomi Nasional. Singkatannya Pak Presiden, PATEN. Kalau singkatannya PATEN, saya rasa Ketua Dewan Penasehat Pak Luhut Binsar Panjaitan pasti mendukung. KIB, KIB, alhamdulillah. Untuk teman-teman partai yang lain, Partai Golkar sangat terbuka, inklusif, siapapun boleh bergabung. Yang malam ini siap bergabung, kita siap teken-teken. Ya. Partai Golkar bersama dengan PAN dan P3 sudah punya tiket Pak Presiden untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024. Tiketnya kalau nonton bola, tiket premium Pak Presiden. Di atas batas minimal. Tapi kalau dibantu oleh teman-teman ketua umum yang ada di depan, tiket premium ini berubah jadi VIP Pak Presiden. Itu secuplik dari pidato yang disampaikan oleh Pak Erlangga Hartarto, tapi memang kami tidak mencuplik ketika ada Pak Erlangga Hartarto mengatakan bahwa kita ini memang sangat pro kepada atau mengutamakan kebinekaan, bukan politik identitas. Nah, Kang Aceh, sebenarnya maksud dari kata itu sebenarnya apakah memang ditujukan untuk capres yang sekarang sudah dideklarasikan atau seperti apa? Enggak, kita ini ingin menegaskan kepada kader-kader partai dan juga kepada masyarakat bahwa Partai Golkar adalah partai yang sangat terbuka, partai inklusif, partai yang mengedepankan ideologinya adalah ideologi karya kekaryaan. Saya kira kalau itu adalah bagian dari visi dan ideologi partai. Nah, karena itu tentu karena kita mengedepankan karya kekaryaan, maka salah satu tugas utama kader-kader Partai Golkar adalah mengedepankan karyanya itu dalam bentuk program yang nyata gitu. Jadi inklusivitas Partai Golkar itu saya kira harus ditujukan bahwa di dalam proses membangun bangsa tentu adalah, karena kita tahu bahwa pengalaman Partai Golkar dalam membangun bangsa ini dan ideologinya adalah ideologi deploymentalism, maka ya harus dikedepankan adalah semangat bagaimana kita membangun bangsa. Kalau di dalam teori jenis-jenis partai politik itu kan ada partai yang dikenal dengan catch all party, ya. Jadi partai yang tidak memiliki ideologi kiri, ideologi kanan, tetapi kita adalah partai yang memang ya catch all party, partai yang memang mengedepankan kepada semangat pembangunan yang inklusif gitu. Nah, itulah yang sebetulnya ditegaskan oleh Pak Erlangga sebagai Ketua Umum bahwa Partai Golkar adalah partai membangun untuk semua. Nah, kita dan saya kira saya tidak tahu itulah yang kita pahami dari apa yang disampaikan oleh Pak Erlangga sebagai Ketua Umum partai. Tadi juga disampaikan oleh Pak Erlangga apa yang disepakati bersama di dalam konteks visi misi kita sebagai Koalisi Indonesia Bersatu. Yang kita kedepankan adalah bagaimana kita memiliki program apa yang dikenal dengan PATEN, ya, program akselerasi transformasi ekonomi nasional. Kenapa kita lebih mengedepankan akselerasi transformasi ekonomi? Karena memang tantangan ke depan, ya, tahun depan saja kita dihadapkan kepada ketidakpastian yang tinggi secara global.
Nah karena itu salah satu bantalan yang harus disiapkan oleh bangsa ini ke depan adalah bagaimana kita memiliki kemampuan untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh kita. Pak Erlangga menyebutnya di dalam berbagai kesempatan apa yang disebut dengan perfect storm. Jadi ada tantangan yang dahsyat yang memang kita sendiri harus memiliki kemampuan untuk mengatasi itu semua gitu. Nah itulah yang dimaksud dengan pernyataan Pak Erlangga tentang pembangunan untuk semua. Karena semangat dari ideologi Partai Golkar adalah karya kekaryaan. Iya. Kalau Bang Bestari Barus bagaimana tanggapin? Ya, saya kira begini. Program semua partai politik pasti punya program menatap ke depan. Tetapi tentu yang paling penting adalah menjaga stabilitas bangsa ini. Oleh karenanya maka kami berpikir Nasdem khususnya ya ini harus kita konsentrasi kepada bagaimana menyadarkan masyarakat kita ini, masyarakat bangsa ini untuk tidak terjebak pada politisasi identitas. Jadi politisasi politik identitas itu sendiri yang kami ini betul-betul menjadi concern kami. Anies Baswedan tidak ada masalah dengan dia. Dia tidak terkait dengan urusan politik identitas. Namun kalau dia dikatakan kurang disukai, yaitu kita akan nanti bagaimana membuat dia lebih disukai. Saya kira itu. Saya tidak panjang-panjang tentang hal ini dan saya yakin ini sejalan dengan keinginan Pak Jokowi bahwa stabilitas politik tetap harus dijaga. Apapun program yang baik itu tidak akan bisa mulus apabila tidak stabil keadaan bangsa ini. Saya kira itu. Pak Nusirwan boleh ditanggapi dong? Tentu kehadiran Pak Jokowi karena diundang posisinya adalah selaku presiden, selaku kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Jadi tentu apa yang disampaikan adalah pesan-pesan yang kelak harus siap dihadapi oleh siapa yang akan memimpin ke depan. Itu pemahaman yang mestinya menjadi pegangan kita bahwa bisa saja kepada siapapun tanggapannya ini apakah dialamatkan kepada A, B, C itu masing-masing punya tinjauan sendiri-sendiri. Tapi kehadirannya tentu selaku kepala pemerintahan, kepala presiden, maka wajar saja menyampaikan beberapa catatan-catatan yang sudah kita dengarkan bersama tadi. Itu saja. Jadi hal-hal yang baik tentu wajar untuk menjadi catatan pegangan bagi setiap partai yang kelak akan mencalonkan siapapun yang akan diajukan. Itu saja yang kami lakukan. Oke, ditahan dulu Pak Nusirwan, sesaat lagi saya nanti akan tanya kepada Bang Kodari bahkan juga Mas Ferry. Ini soal baju dari Bang Kodari ya warna kuning ya. Tapi nggak disindir-sindir dalam pidato. Tapi kalau Pak RK kemarin karena batiknya ada nuansa kuning, sudah mulai ini dianggap mau dicapresin nggak sih? Apakah mau dicapresin? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.